Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 kelas 11 IPS 4 mau mempresentasikan materi tentang HIV dan AIDS. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menjelaskan bahayanya virus HIV dan AIDS dan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bu Vivi Septiana Parista SPD. Perkenalkan, nama saya Lia Yuanda dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 4. Pengertian HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggreni, nomor absen 09, akan menjelaskan tipe dari virus HIV. Virus HIV terbagi menjadi dua tipe utama, yaitu HIV1 dan HIV2. Masing-masing tipe terbagi lagi menjadi beberapa subtype. Infeksi HIV dapat disebabkan oleh lebih dari satu subtype virus, terutama bila seseorang tertular lebih dari satu orang. Kondisi ini disebut dengan superinfeksi. Meski kondisi ini hanya terjadi kurang dari 4% penderita HIV, risiko superinfeksi cukup tinggi pada 3 tahun pertama setelah terinfeksi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggun Estuningtyas, nomor absen 2, akan menjelaskan tentang gejala HIV atau AIDS. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan pertama setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh orang yang terinfeksi membentuk antibodi untuk melawan virus HIV. Gejala tahap akut ini meliputi demam hingga menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembekakan kelenjar getah bening, sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Setelah beberapa bulan infeksi HIV masuk tahap laten. Infeksi tahap laten ini bervariasi. Sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gangguan seperti berat badan turun, berkeringat di malam hari, demam, diare, mual, dan muntah, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala, tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah sehingga membuat penderita lebih mudah terserang infeksi lain. Gejala AIDS meliputi berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang, demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf, infeksi jamur di mulut, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, ruam atau bintik di kulit, sesak napas, tubuh selalu terasa lemah. Itulah tadi beberapa gejala HIV dan AIDS.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Cahyani Putri dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan penyebab HIV atau AIDS. AIDS disebabkan oleh hormon imunodefisiensi virus atau HIV. HIV yang masuk dalam tubuh akan menghancurkan sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang melawan infeksi. Semakin sedikit sel CD4 dalam tubuh seseorang, maka semakin lemah pula pada sistem kekebalan. Penularan HIV terjadi saat darah, sperma, atau cairan vagina dari seseorang yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara, antara lain 1. Hubungan seks, 2. Berbagi jarum suntik, dan 3. Transfusi darah. Selain melalui berbagai cara di atas, HIV juga bisa menular dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Penularan virus HIV pada anak juga dapat terjadi pada proses melahirkan atau melalui air susu ibu saat proses menyusui. Perlu diketahui, HIV tidak menyebar melalui kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Penularan juga tidak terjadi melalui ludah, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Indrianti, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengobatan HIV dan AIDS. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk mencegah penularan HIV, tetapi ada jenis obat yang dapat memperlambat penyerangan virus HIV. Jenis obat ini disebut dengan antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk mengandalkan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Adapun beberapa jenis obat yang termasuk ARV antara lain 1. Efavirenz, 2. Etravirin, 3. Nevirapin, 4. Lamivudin, dan 5. Sidofudin. Pengobatan HIV juga bisa digunakan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi. Selama mengonsumsi obat antiretroviral, dokter akan memonitor jumlah virus sel CD4 untuk menilai respon pasien terhadap pengobatan. Hitungan sel CD4 akan dilakukan tiap 3-6 bulan sekali, sedangkan pemeriksaan HIV RNA dilakukan sejak awal pengobatan dan dilanjutkan tiap 3-4 bulan selama masa pengobatan. Pasien harus segera mengonsumsi HIV begitu didiagnosis menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Menunda pengobatan hanya akan membuat virus terus merusak sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan resiko penderita HIV terserang AIDS. Selain itu, penting bagi pasien untuk mengonsumsi ARV sesuai petunjuk dokter. Sekian dari saya mengenai pengobatan HIV dan AIDS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Bahri, kelas 11 IPS 4, nomor absen 20. Pencegahan HIV dan AIDS. Terdapat berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan HIV dan AIDS, antara lain hindari berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang kedua, bersikap jujur kepada pasangan jika mengidap positif HIV, agar pasangan juga menjalani tes HIV. Yang ketiga, diskusikan dengan dokter jika diagnosis positif HIV saat hamil, mengenai penanganan selanjutnya dan pencegahan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Yang keempat, bersunat untuk mengurangi resiko infeksi HIV. Yang kelima, jika menduga baru saja terinfeksi atau tertular virus HIV, seperti setelah melakukan hubungan intim dengan pengidap HIV, maka harus segera ke dokter agar bisa mendapatkan obat post exposure prophylaxis.
yang dikonsumsi selama 28 hari dan terdiri dari 3 obat antiretroviral. Terima kasih. Saya Abdul Qolik, kelas 11 IPS 4, nomor absen 1. Faktor resiko AIDS HIV bisa menginfeksi semua orang dari segala usia. Akan tetapi resiko tertular HIV lebih tinggi pada pria yang tidak disunat, baik pria heteroseksual atau lelaki seks. Resiko tertular HIV juga lebih tinggi pada individu dengan sejumlah faktor, diantaranya 1. Hubungan seks tanpa menggunakan kondom. Resiko penularan akan lebih tinggi melalui hubungan seks anal dan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan. 2. Menderita infeksi menular seksual. Sebagian besar infeksi menular seksual menyebabkan luka terbuka di kelamin penderita, sehingga meningkatkan risiko tertular HIV. 3. Berbagai suntikan. Pengguna nafsa suntik umumnya berbagai jarum suntik dalam menggunakan narkoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.